sedikit koreksi Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih wakil saya nih anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU itu saya tahu persis. Saya nih wakil saya nih anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsa, goblok itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silakan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak kalau mau nangis, tidak ada masalah. Lanjut. Kita jangan bertengkar. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi. Ya untuk apa juga kita ngadu ke Presiden dan Wakil Presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan Presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Terima kasih sudah kembali mengklik dan menonton video ini. Pada kali ini kita akan membahas salah satu emak-emak yang sombong dan angkuh. Siapa lagi kalau bukan Irma Chaniago. Ya, anggota Dewan Republik Indonesia ini yang terpilih sebagai anggota Dewan Pengganti karena pesaingnya meninggal dunia di tahun 2022. Irma Chaniago ini beberapa kali tampil di acara televisi membela mati-matian presiden dan berkali-kali pula dipermalukan oleh lawan debatnya. Namun belum tobat juga. Beberapa waktu lalu dia tampil di acara ILC dengan membela mati-matian program dari Wakil Presiden Lapor Mas Wapres. Kemudian dalam penampilannya ini dia menyampaikan argumentasi yang panjang lebar yang kemudian dikanter dan dibungkam oleh salah satu anak muda yaitu Adi Prayitno. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana perdebatan dan bagaimana Irma Suryani ini dibungkam oleh Mas Adi, ada baiknya saya mengingatkan kepada kalian semua penonton untuk melihat video-video saat Irma Suryani ini dipermalukan oleh Rocky Gerung. Berikut videonya. Merasa dekat dengan SBY, merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar Pak. Yang benar? Ya yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika maaf ya. Badut ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah itu tadi video di mana Irma Suryani ini di balik pernyataan-pernyataannya yang merasa benar sendiri ternyata bisa dikanter dan dipermalukan oleh lawan debatnya. Selanjutnya kita lihat bagaimana seorang anak muda mampu membungkam beliau, cara ngomongnya yang sombong pada sesuatu yang belum terjadi namun sudah dibangga-banggakan.
tapi dibungkam dengan logis dan berimbang oleh Mas Adi Praitno. Berikut videonya. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh, maaf, Bu, sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang. Minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah, ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi, Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih Betul. wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan, Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Saya nih wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsa, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silakan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang saya kira cukup luar biasa malam hari ini ya, diskusi tentang lapor langsung ke Mas Waspres yang saya kira ini menjadi diskursus ya. Kalau kita membaca literatur demokrasi, dulu kan ada satu istilah yang sering dipakai, yaitu direct demokrasi. Ketika pertama kali demokrasi itu diperkenalkan di Yunani kuno, orang berkumpul dalam satu tempat dan kemudian menyampaikan persoalan-persoalannya secara langsung kepada pemimpinnya. Mungkin karena penduduknya masih terbatas, 100.000, 200.000, sehingga persoalan-persoalan apapun itu bukan hanya didengar, tapi mampu dieksekusi dengan nyata. Nah, di demokrasi modern memang dengan luas Indonesia yang saya kira luar biasa, 270 juta penduduk, tentu seorang pemimpin punya keterbatasan, entah itu waktu, entah itu tenaga dan resource tentu saja, untuk mengakses bagaimana mampu mendeteksi seluruh denyut nadi dan keinginan bagaimana bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Oleh karena itu, sejak kita mengenal pemilihan presiden secara langsung, SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto, sepertinya ekspresi politiknya sama. SBY itu kan bisa, kita cek misalnya sejak 2005 khususnya, itu sudah melaunching satu aduan yang bisa mengakses SBY secara langsung, SMS dan kemudian PO Box berupa kotak surat. Dan bahkan nomor yang dipakai oleh SBY saat itu adalah nomor cantik, 9949, adalah gabungan dari kelahiran dari SBY. Sepanjang 2005 sampai 2018, setahun sebelum SBY berakhir, kurang lebih ada sekitar 3,5 juta SMS yang masuk. Itu yang terdeteksi, bahkan ada sekitar 115.000 surat yang juga masuk ke SBY sepanjang 8 tahun menjadi presiden. Itu periode pertama. Periode kedua, SBY juga mendeteksi bagaimana semangat zaman berubah. Saat itu,
X ataupun Twitter berkembang, SBY juga membuka aduan secara langsung supaya persoalan-persoalan masyarakat itu bisa disampaikan oleh SBY, dan bahkan SBY di berbagai forum-forum internasional membanggakan bagaimana pola komunikasi kepada masyarakat terkait dengan apapun yang dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan kebangsaan. Dan bahkan Pak SBY juga sering bercerita di berbagai forum, kalau kita agak rajin mendeteksi apa yang dilakukan oleh SBY, persoalan ingin foto bareng dengan SBY juga muncul. Persoalan kehamilan seorang ibu juga muncul dalam curhat-curhat yang dilakukan oleh SBY sebagai presiden saat itu. Tidak hanya SBY ternyata, Jokowi juga melakukan hal yang serupa 2015. Jokowi bahkan bikin kanal khusus, lapor presiden. Itu yang kita bisa tangkap. Nah, per hari ini sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, ini kan sebenarnya mempertebal bagaimana replika seorang pemimpin di negara ini, dia mampu berinteraksi secara langsung. Dan bahkan pada level kabupaten, provinsi, dan kota kita juga sering. Dulu di zaman Ahok itu kalau tidak salah muncul namanya clue. Anies itu jaki. Kemudian Ganjar Pranowo itu muncul istilah yang disebut dengan lapor gub. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau mau jujur secara politik, ini soal bagaimana membangun satu komunikasi yang simultan, direct, dan berkomunikasi. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan apapun. Karena ini kan menyangkut soal bagaimana selera politik seorang pemimpin, dia memanfaatkan kecanggihan, dia memanfaatkan momentum, dia memanfaatkan bagaimana situasi politik yang berkembang, di mana medsos itu tidak bisa dianggap remeh, karena sudah menjadi variabel penting. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain, persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali. Kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu, wilayah ya, gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry itu kalau di X itu memang kesannya negatif bang, sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif, Bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Oke, terima kasih. Itu tadi video dari perdebatan atau adu argumen dari Irma Suryani dengan Adi Prayitno, di mana dengan lugas, berimbang, dan logis Mas Adi menyampaikan bahwa kekhawatiran yang ditimbulkan
dari lapor Mas Wapres ini kepada masyarakat, netizen dan orang-orang banyak, itu bukan karena masalah program ini baru. Karena ternyata program ini sudah berlangsung lama, sudah sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu sudah ada hal yang serupa, meskipun namanya berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat, inilah yang kemudian menjadi keraguan di masyarakat. Jangan-jangan kembali terulang hal-hal yang kurang efisien di masa lalu, yang harusnya mendapatkan report, mendapatkan perhatian dan solusi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, tapi ternyata tidak ada. Nah, ini yang harus diuji di program lapor Mas Wapres. Jangan sampai portofolionya sama. Nah, maksudnya adalah kita bisa saja berharap lebih dari program ini, namun kita harus menunggu perkembangan. Apakah lebih baik, apakah reportnya ini lebih unggul dari program-program sebelumnya. Karena kalau ternyata sama saja, ya percuma. Karena program ini sudah berjalan di pemerintahan sebelum-sebelumnya, baik dari eranya SBY, eranya Jokowi, ataupun pada tingkat-tingkat pemerintahan daerah seperti gubernur dan kabupaten. Itu video kali ini, kira-kira pendapat kalian seperti apa? Tuliskan di kolom komentar, silahkan berkomentar sesuai dengan pendapat kalian, mau bentuknya saran, kritik, silahkan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video